Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semua? Semoga kalian di rumah dalam kondisi sehat walafiat. Kita melanjutkan pelajaran yang pekan kemarin, yaitu mengenal Al-Quran. Pelajaran kita ini di bab 7 di halaman 57. Sebelum Bapak melanjutkan pembelajaran, mohon untuk setiap siswa menyiapkan buku akidah akhlaknya. Ya, bukunya yang ini. Buku akidah akhlaknya tolong disiapkan. Kemudian duduk tenang, duduk rapi, memperhatikan, menyimak sambil membuka bukunya. Oke, pekan lalu kita sudah membahas tentang mengenal Al-Quran sebagian sampai bagian apa kemarin, sampai bagian C ya. Nah, pembelajaran ini sebenarnya melanjutkan pembelajaran selanjutnya, yaitu di bab 6, yaitu mengenal kitab. Bapak ulang lagi, kitab yang Allah turunkan ada 4, yaitu Al-Quran, kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Dan itu ya, jangan lupa. Kemudian bab 7 ini kita lebih spesifik, yaitu mengenal Al-Quran. Oke, langsung aja. Pekan lalu Al-Quran ini pengertian beriman kepada Al-Quran, ya, pengertian beriman kepada Al-Quran. Kemudian Al-Quran adalah salah satu kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada hambanya sebagai pedoman hidup di dunia. Nah, itu jadi Al-Quran adalah pedoman hidup bagi kita semua. Kemudian beriman kepada Al-Quran merupakan kewajiban, ya, mutlak wajib. Kemudian pembahasan selanjutnya itu tujuan diturunkannya Al-Quran. Nah, ini perlu kalian pahami semua bahwasanya tujuan diturunkannya Al-Quran adalah untuk menyempurnakan kitab-kitab maupun suhuf-suhuf sebelumnya. Kitab-kitab sebelumnya itu apa? Ada kitab Taurat, Zabur, Injil. Nah, 3 tadi ya. Ada kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Kemudian suhuf itu apa? Suhuf itu adalah kalimat atau kalamullah, itu berupa pujian-pujian atau syair-syair. Nah, itu suhuf-suhuf. Nah, kemudian kemarin juga sudah dibahas nabi siapa aja kah yang nerima suhuf. Ada 5 nabi, ada Nabi Adam, ada Nabi Musa, ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Idris, ada Nabi Syir. Nah, setiap nabi itu beda-beda mendapatkan suhufnya. Ada yang 10, ada yang 30, ada yang 50, ya. Dan nabi yang paling banyak menerima suhuf yaitu Nabi Syis, ya, bukan Nabi Syir, mohon maaf. Tadi Bapak bilang Syir ya. Nabi Syis, ya itu. Oke, kita lanjutkan. Kemudian Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kitab-kitab yang lain ada yang diturunkan ke Nabi Daud, Nabi Isa, ada Nabi Musa. Tuh ya. Nanti dibuka-buka lagi buku pelajarannya. Oke. Sambil dibuka bukunya halaman 70 ya. Sambil dibuka bukunya halaman 70 ya. Halaman 70 sambil dibuka bukunya. Kita lanjutkan ke bagian yang C. Ini Al-Quran adalah mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW. Jadi Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi banyak sebenarnya mukjizat-mukjizat Nabi. Nabi Muhammad tuh bisa membelah bulan. Kalau tidak salah ya, Bapak pernah baca sirahnya. Jadi Nabi Muhammad pernah bisa membelah bulan. Nah, itu salah satu mukjizatnya. Dan mukjizat terbesarnya yaitu Nabi diturunkannya Al-Quran. Oke, kita lanjutkan pembahasan selanjutnya ya. Pembahasan selanjutnya kita melanjutkan pembahasan kemarin, yaitu Al-Quran adalah kitab suci terakhir. Nah, di sini kita sudah tahu bersama bahwasannya tidak ada lagi kitab setelah diturunkannya Al-Quran. Entah itu kitab apa nggak ada. Jadi Allah cuma menurunkan kitab yang terakhir itu kitab Al-Quran. Al-Quran juga diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Al-Quran adalah kitab suci penutup yang paling sempurna. Nah, ada beberapa isi ayat-ayat yang kitab-kitab sebelumnya ada yang dihapus dan disempurnakan oleh Al-Quran. Ya, bisa dipahami ya. Sambil dibuka bukunya halaman 71. Oke. Kemudian
Al-Quran adalah kitab suci yang terpelihara ya, yang terpelihara dari, oke kalingan kepala Bapak ya, yang terpelihara dari penambahan atau pengurangan serta penyelewengan, karena Allah sendiri yang telah memberikan jaminan keterpeliharaannya sebagai firman-Nya. Jadi Allah sendiri yang akan menjaga Al-Quran itu sendiri ya. Allah sendiri yang akan menjaga Al-Quran, kita yakin. Dan ada beberapa kali kasus orang yang ingin merubah kata-kata di Al-Quran atau kalimat-kalimat di Al-Quran, tapi karena janji Allah sudah pasti dan Allah yang akan menjaga Al-Quran itu, maka tidak ada yang bisa merubahnya. Karena banyak sekali hafid-hafid Indonesia, hafid-hafid di dunia ini ya, orang-orang yang hafal Al-Quran. Di sini di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Hijr disebutkan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahul lahafidun. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Itu di buku halaman 71 ya. Jadi benar-benar Allah akan menjaga Al-Quran itu sendiri ya. Kemudian yang terakhir halaman 71 ya. Di halaman 71 bagian E yaitu Allah menjaga kesucian Al-Quran ya. Allah menjaga kesucian Al-Quran melalui para penghafal Al-Quran. Dan bagi siapa yang menghafalkannya, balasannya surga. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang menghafal Quran. Ya, insya Allah kalian di sekolah di sini, sekolah di SD Aliza, termasuk orang-orang yang menghafal Quran dan termasuk orang-orang yang menjaga Al-Quran. Ya, baik itu ada yang hafal juz 30, ada yang baru setengah juz, ada yang sudah 2 juz, 3 juz, 29, 28, juz 1, juz 23 ya. Insya Allah kalian termasuk orang-orang yang menghafal Quran dan semoga kita semua termasuk orang yang menjaga Al-Quran. Dan bagi siapa yang menghafalkannya, kata Allah, maka balasannya adalah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, mungkin itu aja pada pertemuan kali ini. Semoga kalian bisa memahami bahwasanya Al-Quran ini memang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW untuk petunjuk bagi manusia di dunia ini. Oke, nanti dibaca lagi itu rangkumannya halaman 73. Al-Quran adalah salah satu kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada hambanya sebagai pedoman hidup bagi manusia. Kemudian Al-Quran diturunkan untuk penyempurna kepada Nabi Muhammad SAW dan sebagai penyempurna kitab maupun suhuf-suhuf sebelumnya. Nah, yang ketiga, Al-Quran diturunkan secara bertahap. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar bagi Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, Al-Quran diturunkan sebagai penutup dari kitab-kitab sebelumnya. Jadi ada 4 kitab dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran dan diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Dan Allah menjaga Al-Quran melalui para penghafal Al-Quran. Dan bagi siapa yang menghafalkan Al-Quran, pahalanya surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, mungkin itu aja. Bapak berharap kalian tetap semangat untuk menghafal Al-Quran. Pada kesempatan kali ini, pertemuan kali ini Bapak cukupkan. Tetap semangat untuk menghafal Quran. Jangan lupa bagi yang masih ikro atau udah bisa baca Quran, tetap dibaca di rumah ya. Ikronya dibaca, Al-Qurannya juga dibaca. Oke, itu aja mungkin dari Pak Latif pertemuan kali ini. Semoga bisa menambah ilmu kita semua. Kurang lebihnya Pak Latif mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.